YM. Nama aneh. Deh, ya. Bismillah dah. Bismillah. Ayo, nih. Ini enak banget nih. Asli. Apa sih komisinya tiap bulan? Kalau di total insya Allah sekitar 60 jutaan. Keren, subhanallah ya. Ini kalau boleh tahu sarannya untuk yang belum menjadi mitra Paytrend. Yang belum jadi mitra Paytrend segera daftar karena Paytrend perizinannya sudah lengkap, sudah diakui pemerintah. Jadi rugi banget deh kalau nggak daftar sekarang. Banyak motivator-motivator MLM yang memang pekerjaannya seperti itu. Jadi dia itu seorang profesional motivator MLM gitu yang kerja di Yusuf Mansur itu melalui Paytrendnya. Jadi ya Paytrend itu disetting sedemikian rupa agar orang percaya bahwasanya anggotanya pada sukses gitu. Intinya seperti itu. Faktanya ya anggotanya pada bangkrut ya teman-teman ya. Dan mereka banyak yang menyesal teman-teman. Tapi ya itu menjadi pembelajaran buat teman-teman sebagai anggota Paytrend. Jangan lagi tertipu dengan om iming-iming seperti itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibdi. Ya teman-teman, ini saya ngebahas tentang karyawan Paytrend lah. Ini sebenarnya saya tadi melihat ada video-video yang muncul daripada leader-leader Paytrend yang mengungkapkan kehebatannya gitu, dari dia beli mobil, beli rumah, beli motor bahkan ya, walaupun itu cuma motor saya nggak tahu R15 atau apalah, yang jelas beli motor gitu. Ini mengingatkan saya pada mantan karyawan Paytrend ya teman-teman. Kebetulan saya punya dari kata data, ada data di sini, ada media yang dari kata data ya. Ini mengungkapkan sebenarnya kegelisahan media juga nih ya. Di sini ada berita dari katadata.co.id ya. Ambisi besar Yusuf Mansur dan nasib malang para pegawainya. Nah, nanti setelah ini saya akan perlihatkan video-videonya ya teman-teman. Tepat 3 hari sebelum video Rp 1 triliun Yusuf Mansur viral di media sosial, Jaini Mustafa melayangkan sepucuk surat ke kantor pusat PT Veritas Sentosa Internasional Paytrend di Bandung. Nah, itu tepat di sana. Nah, di sana sebenarnya kata data juga ikut mencari teman-teman. Ini makanya saya katakan ini media ini kadang menarik sih buat saya ya. Di sini ada kata data ya yang mencoba untuk berinvestigasi. Nah, di sini ada beritanya. Kata data sudah mencoba menghubungi pihak Paytrend untuk meminta konfirmasi pesan singkat kepada Indri SG. Corporate Security Paytrend tidak membalas. Sementara itu, Direktur Utama Paytrend Asset Management Ayu Widuri mengaku tidak punya kewenangan atas persoalan tersebut. Saya tidak punya informasi tentang hal ini, kata Ayu saat dihubungi kata data. Nah, teman-teman, Paytrend Asset Management ini ya ibaratnya sekuritas milik Yusuf Mansur yang intinya dia mengumpulkan uang di sana juga, dan yang mau dijual juga 100% katanya sahamnya. Menunggak gaji dan THR, Sapitri bukan nama sebenarnya tidak habis pikir ketika Yusuf Mansur membeli 10% saham milik klub bola Lesia Gedeng senilai 41 miliar pada Desember 2018 silam. Sapitri yang telah bekerja untuk Yusuf Mansur sejak 2014 merasa keputusan Yusuf Mansur ini tidak berdasar pertimbangan bisnis yang matang. Waktu itu saya merasakan keuangan perusahaan sudah jelek. THR sudah tidak dibayar, kata Sapitri saat berbincang dengan kata data. Sumber kata data bercerita keputusan investasi itu sempat jadi kasak-kusuk di antara karyawan. Beberapa orang sempat menanyakan langsung alasan Yusuf Mansur membeli klub tersebut. Saya dengar beliau beli saham klub Lesia Gedeng karena anaknya suka, kata sumber tersebut. Sapitri yang mencium aroma ada yang tidak beres lantas memutuskan keluar dari Paytrend. Saya dengar setelah itu gaji teman-teman yang tertahan jadi tersendat-sendat katanya. Cerita soal macetnya
bisnis Yusuf Mansur sejatinya sudah terjadi sekitar 2 tahun sebelumnya. Pada 2016, Paytrend menutup beberapa anak usaha sekaligus, salah satu adalah media dakwah dengan brand Yusuf Mansur TV, YMTV. Kala itu karyawan diberikan 2 opsi, pindah ke kantor pusat Paytrend di Bandung atau keluar dengan sukarela. Ketika dibangun pada Maret 2014, YMTV sejatinya melejit dengan cepat. Perusahaan ini memproduksi konten-konten dakwah dengan menjadikan Yusuf Mansur sebagai talent utama. Bisnis berjalan mulus pada awalnya. Perusahaan TV swasta mengantri untuk bekerja sama karena tertarik dengan popularitas sang pendakwah. Peruntungan berubah seketika sejak awal 2016, Yusuf Mansur yang jadi talent utama tiba-tiba enggan melanjutkan perannya. Saya mau fokus ngembangin Paytrend, kata sumber kata data. Menirukan ucap Yusuf Mansur kala itu. Oke, jadi Yusuf Mansur mau fokus di 2000 ini ya, mungkin 16 ya, mau fokus ke Paytrend. Keputusan itu menjadi bumerang. Kehilangan sosok Yusuf Mansur menjadikan wajah YMTV membuat perusahaan televisi swasta enggan melanjutkan kontrak. Pendapatan anjlok signifikan hingga gaji dan tunjangan hari raya THR karyawan tidak terbayarkan. Salah seorang ex pegawai YMTV bercerita kala itu pihak Yusuf Mansur terkesan lepas tangan. Guna melanjutkan nafas perusahaan, para pegawai beralih tugas dari produksi konten menjadi perjualan madu. Mereka terpaksa mencari distribusi madu sendiri, menimbang sampai menempel label dengan brand madu YM. Nah teman-teman, saya punya video ini ya. Ini salah nggak tahu, pokoknya ini mirip, pokoknya seperti inilah nanti ya. Tapi nanti kita perlihatkan ya teman-teman. Sekeras apapun upaya menyampaikan YMTV, riwayat production host konten dakwah itu akhirnya tamat juga. Pada pertengahan 2016, YMTV dibubarkan dan sebagian pegawainya diboyong ke Bandung. Para ex pegawai itu ditempatkan di divisi khusus bernama Paytrend TV untuk memproduksi konten pendukung bisnis perusahaan. Divisi yang akhirnya cuma seumur jagung beroperasi. Oke teman-teman, sampai ini dulu ya saya bacakannya. Jadi saya ingat video ini ya. Nanti saya akan cerita terkait dengan ex-karyawan Paytrend. Nah teman-teman, mengingat soal madu ya, soal madu itu, jadi saya ingin memperlihatkan video ya, salah satu video yang berhubungan dengan madu di Paytrend itu. Kita lihat dulu videonya ya teman-teman. Check it out. Madu YM. Nama aneh. Deh, ya. Bismillah dah. Bismillah. Ayo, ya. Ini enak banget nih. Asli. Ya, ini pakai tangan ngaduknya, tapi tangannya cuci tangan dulu. Kenapa pakai tangan? Supaya anak-anak cinta gitu, istri juga cinta karena ngaduknya pakai tangan. Kalau nggak pakai tangan, nanti cintanya sama sodet. Dah cukup. Oke, itu teman-teman judulnya. Jadi saya mengingat ada yang soal penjualan madu ini kayak yang dilakukan banyak yang bukan ulama sih menurut saya, kayak ustadz ngartis gitulah ya. Termasuk saya masih ingat di salah satu konten yang kemarin sempat bermasalah karena ijazah Pak Jokowi ya. Dia itu kan jualan madu yang diruqyah katanya. Mungkin konsepnya kayak gini ya teman-teman ya, kayak ya mungkin nanti madunya diruqyah kayak gitu, tapi diruqyah sama Yusuf Mansur. Intinya ya jualan juga, dan intinya juga nantinya juga MLM juga. Nah MLM ini, ngomong-ngomong MLM ya teman-teman leader Paytrend yang ikut MLM itu, tapi sebelum ngomongin itu kita lihat videonya ya teman-teman biar lebih menarik. Yuk check it out. Ini mau tanya ini, apa yang sudah didapat dari berkahnya Paytrend? Oh ya, alhamdulillah dari berkah Paytrend saya insya Allah mau umroh, umrohin orang tua, bisa motor,
Ini ya motornya. Ya, Terus apa lagi? rumah, Wih, rumah. Ini semua hasil dari Paytren. ya, mobil. Itu semua hasil dari Paytren, Mbak ya. Insya Allah, berkahnya luar biasa Paytren. Bagi ibu-ibu semua harus bisa menjalankan Paytren, terutama ibu-ibu rumah tangga, apalagi bapak-bapak harus fokus di Paytren supaya bisa menginspirasi banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang. Kalau boleh tahu ini berapa sih komisinya tiap bulan? Kalau di total Insya Allah sekitar 60 jutaan per bulan. Subhanallah ya. Ini kalau boleh tahu sarannya untuk yang belum menjadi mitra Paytren. Yang belum jadi mitra Paytren segera daftar, karena Paytren itu perizinannya sudah lengkap, sudah diakui pemerintah. Jadi rugi banget deh kalau nggak daftar sekarang. Oke, rugi banget ya. Oke, terima kasih. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi saya nggak yakin tuh motor itu atau misalkan mobil itu atau rumah itu milik hasil dari Paytren. Saya nggak yakin karena faktanya para leader yang membawa umroh merdeka misalkan, mereka juga merasa kecewa, bahkan mereka merasa bertanggung jawab gitu. Nah, apakah leader yang Paytren yang itu tadi saya perlihatkan itu dia udah ngerasa menyesal nggak ya? Atau mungkin memang mereka menyesal tapi mereka bingung mau bagaimana caranya, atau saya nggak tahu sih. Yang jelas saya rasa banyak leader yang menyesal juga gara-gara urusan Paytren ini, karena merasa mungkin merugikan orang lain ya. Nah, kan jadi menarik ya teman-teman ya. Selain orang-orang ini sebenarnya banyak sekali MLM yang melakukan hal yang sama gitu ya, memamerkan harta, punya flexing kayak gitu. Nah, cuma kalau kita lihat riwayat dari Paytren itu sebenarnya banyak profesional MLM, artinya banyak motivator MLM yang memang pekerjaannya seperti itu. Jadi dia itu seorang profesional motivator MLM gitu yang kerja di Yusuf Mansur itu melalui Paytrennya. Jadi ya Paytren itu disetting sedemikian rupa agar orang percaya bahwasanya anggotanya pada sukses gitu. Intinya seperti itu. Faktanya ya anggotanya pada bangkrut ya teman-teman ya. Dan mereka banyak yang menyesal teman-teman. Tapi ya itu menjadi pembelajaran buat teman-teman sebagai anggota Paytren. Jangan lagi tertipu dengan om iming-iming seperti itu gitu ya. Nah, ngomong karyawan Paytren, selain daripada 14 yang melalui pajak ini itu masih ada beberapa. Dan teman-teman juga harus tahu dari beberapa orang itu yang belum menggugat itu pasti akan ikut menggugat pada akhirnya, karena itu hak mereka. Dan teman-teman harus pahami bahwasanya masih ada ratusan yang yang merasa dia itu dirugikan oleh bisnis Yusuf Mansur gitu ya. Ini yang berhubungan dengan korporat ya. Tapi saya akan ungkapkan nanti ya teman-teman, masih ada banyak orang yang bisa saya hubungi dan mereka bahkan siap dihubungi atau mau menghubungi. Nah, terus buat yang sudah support channel ini, terima kasih karena selama ini sudah support kami dan sampai sekarang menjadi 50.000 subscriber. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang memang ya tidak berkenan dalam hati. Ya pastilah ada yang nggak suka lah, terutama dari pihak sebelah gitu. Ya tapi itu fakta yang harus saya ungkapkan ya teman-teman. Dan beberapa hal yang memang nanti berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang saya harus bantu teman-teman itu, saya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan teman-teman misalkan kayak investor itu, karena saya punya keterbatasan waktu dan ya secara finansial pun punya keterbatasan gitu. Jadi saya harus intinya gini teman-teman, saya mencoba memberikan yang terbaik buat teman-teman yang merasa dirugikan dalam kasus-kasus seperti ini, terutama berhubungan dengan Yusuf Mansur itu. Tapi sebagai manusia, saya itu tidak mungkin tidak bisa memuaskan banyak pihak gitu. Misalkan, kapan sih Yusuf Mansur di penjara, kapan sih Yusuf Mansur ini, kapan sih Yusuf Mansur itu. Saya nggak bisa memberikan itu serta-merta, karena itu ada prosesnya ya teman-teman. Jadi karena ada prosesnya, jadi ya saya harus menjalani proses itu sampai saya bisa membuktikan hal itu gitu ya teman-teman. Jadi mohon bersabar
Karena ini urusannya bukan dengan tetangga saya gitu, bukan dengan tetangga kampung sebelah gitu, atau bukan dengan anak SD yang ada di seberang sana gitu. Ini urusannya dengan sekelompok atau segelombungan orang, atau apa ya kalau dibilang itu agak susah. Kalau di Italia itu ada mafia gitu, itu apa ya? Saya nggak tahu lah. Pokoknya intinya ada satu lingkaran besar di sana yang mencoba saling yang berkaitan gitu antara hal satu dengan yang lain. Jadi ya itu harus dibongkar satu-satu gitu baru bisa terpecahkan gitu. Dan hubungannya dengan umat apa? Ya teman-teman tahu sendiri bahwasanya yang dikorbankan juga banyak. Jadi korban daripada bisnis Yusuf Mansur itu banyak, sehingga untuk mengumpulkan mereka pun sulit ya teman-teman. Tapi bukan nggak bisa, sulit karena butuh proses gitu. Misalkan saya ketemu satu orang lagi, ketemu satu orang lagi, dan itu membutuhkan waktu cukup panjang. Sehingga mohon maaf kalau misalkan perjalanan kasus ini cukup panjang gitu teman-teman. Oke, mohon dipahami ya teman-teman. Saya cuma manusia, jadi banyak kesalahan. Ya kalau misalkan benar itu milik Allah, salahnya milik saya. Terima kasih sekali lagi atas subscribe-nya. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.